malam ini kebetulan saya sudah kembali lagi bersama Dr. Ridwan akan membahas sebuah tema yang saya kira sudah gak asing lagi nih, bahkan mungkin sering dikonsumsi sama Anda semua, yaitu jamu. Ini di Indonesia yang namanya jamu itu sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi kebiasaan. Bahkan ada yang setiap hari, setiap pagi minum jamu nih. Nah, ini kan sebuah fenomena yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang kita. Dok, sebenarnya perbedaan jamu dengan obat kimia itu apa, dok? Ya, sebenarnya jamu itu obat tradisional yang terdiri dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan, gitu, herbal, gitu. Nah, itu disebut jamu. Nah, cuman biasanya kalau mereka hanya berfokus pada obat herbal atau dari tumbuh-tumbuhan, artinya gini, sedikit banyak kurang efektif. Jadi misalnya untuk menghilangin sakit sendi, menghilangin encok segala macam, kadang-kadang kalau saya lihat itu ada campuran bahan kimianya. Makanya kan banyak jamu-jamu ilegal yang ditarik sama badan POM karena banyak mengandung zat-zat kimia. Kalau dulu kan orang buat jamu itu asli ya. Nah, sekarang yang di kemasan itu yang banyak dicampur kimia, yang kemasan itu, dok ya. Oke, salah nggak kalau masyarakat misal lebih mementingkan jamu ketimbang obat kimia? Misal orang sakit pegal-pegal udah minum jamu aja, nggak usah pakai obat kimia. Itu tindakan yang salah atau benar sih sebenarnya, dok? Bisa menyembuhkan apa enggak itu jamu sebenarnya? Jamu itu bisa menyembuhkan tapi perlu waktu. Lama gitu prosesnya ya? Prosesnya lama karena dia dari herbal. Nah, tapi kalau obat kimia itu memang misalnya pusing atau sakit sedih, hari itu juga hilang cepat. Nah, kalau jamu itu perlu waktu proses dan jangka waktu tertentu supaya orang itu tetap sehat. Mungkin kalau jamu pasnya itu untuk pencegahan kali, dok ya? Iya. Ketimbang untuk penyembuhan. Iya. Meningkatkan daya tahan tubuh atau apa. Terus ini ada hal yang ingin saya tanyakan nih, dok. Iya. Orang kan kalau minum jamu nih, atau kita datang ke kedai-kedai jamu misalnya, itu kebiasaannya itu suka dikasih telur, dok. Iya. Nah, yang lucu lagi, ini unik menurut saya, dan ini kan sudah turun-temurun nih, dok. Iya. Jamu diseduh menggunakan air hangat, ditambah madu, plus kuning telur. Sementara putih telurnya dibuang, dok. Iya. Ini sebenarnya ini tuh sebuah tindakan yang benar ataukah salah, dok? Sebenarnya itu tindakan yang salah, tapi karena budaya. Artinya kan budaya itu kebiasaan turun-temurun. Yang benarnya kayak gimana, dok? Sebenarnya ya kalau mau minum jamu itu harusnya ya putih telurnya, karena putih telur itu protein murni, sedangkan kuning telur itu ada kolesterolnya. Memang kolesterol itu ada yang baik, ada yang jahat. Ya. Kolesterol yang jahat itu LDL. Nah, itu nantinya kalau seandainya terlalu banyak di dalam tubuh, dia menempel di pembuluh darah. Dan LDL itu ada di kandungan telur? Iya, namanya kolesterol. Kolesterol itu kan ada yang jahat, ada yang baik. Nah, yang jahat itu berupa LDL, nah yang baik itu berupa HDL. Tapi kan LDL itu bisa menyebabkan plak pada pembuluh darah. Nah, gitu. Penyempitan pada pembuluh darah nanti akhirnya terjadi penyumbatan. Jadi makanya yang paling bagus kalau minum jamu itu ya campur dengan putih telur karena dia tidak punya efek samping. Tapi kalau seandainya minum telur, efeknya itu ya kolesterol memang ada dua itu. Nah, yang kita takutin kolesterolnya yang jahat itu, LDL bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan bisa menyebabkan penyumbatan kalau seandainya terus. Cuman ya kalau saya ngasih tahu ke masyarakat tetap aja masyarakat nggak percaya karena kan mereka berpikir nenek moyang saya aja dari dulu pakai kuning telur. Fungsi dari putih telur apa aja, dok? Sehingga menurut dokter tuh bagus gitu untuk dicampur dengan jamu ketimbang kuning telurnya. Ya, kan apa sih kandungan dari putih telur itu apa aja? Murni protein. Murni protein. Nah, kalau kuning telurnya itu kolesterol. Jadi
protein kan tahu dia kolagennya bagus, makanya orang olahragawan diharapkan minum makan putih telurnya itu 25 butir putih telur, bukan kuning telur. Bukan kuning telur. Jadi olahragawan selalu disarankan ya, apalagi kayak Adera itu sekali konsumsi itu 25 telur. Tapi yang putih telurnya aja, kuning telurnya ya dibuang sama dia. Artinya ini baru yang namanya ya secara ilmiah terbukti kebenarannya. Makanya pada olahragawan kuning telurnya selalu dibuang. Ini kebalik di kita ini ya. Ini paradigma yang salah guys. Jadi harusnya jamu plus putih telur, bukan kuning telur. Jadi besok-besok kalau bikin jamu, kuning telurnya jangan dipakai, goreng aja kalau mau dah. Putih telurnya bos yang dimasukin ke jamunya gitu ya. Tapi kan jadi aneh pak. Ini kan memang bingung gitu. Ya, cuman kan ini bagian dari edukasi dong. Masyarakat tuh harus tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka tuh salah. Harusnya putih telurnya, jangan kuning telurnya. Iya. Jadi jangan sampai kita kan membiarkan kesalahan ini terus menerus gitu, diwariskan secara turun temurun. Saya juga nggak tahu tuh nenek moyang kita tuh kok tiba-tiba kok menggunakan kuning telur gitu, ketimbang putih telurnya. Jadi kan sebuah kesalahan. Dan saya kira harus diluruskan dok. Dokter punya kewajiban secara keilmuan untuk mengutarakan hal-hal yang seperti ini sehingga masyarakat teredukasi. Gitu. Kan sudah saya jelasin bahwa di kuning telur itu ada yang namanya kolesterol. Nah kolesterol itu ada yang jahat, ada yang baik. Yang jahat itu LDL bisa menyebabkan plak pada pembuluh darah atau penyempitan pada pembuluh darah sehingga ujung-ujungnya akan terjadi penyumbatan di situ. Akhirnya banyak orang meninggal dunia. Oke, perihal jamu tradisional yang dalam kemasan atau jamu tradisional yang bukan dikemas oleh pabrik. Menurut dokter sarankan masyarakat konsumsi yang mana nih? Yang kemasan pabrik ataukah yang dibuat sendiri dari herbal-herbal itu, dari tumbuh-tumbuhan itu? Itu sebenarnya ya tidak dicampur sama obat-obatan kimia. Jadi artinya gini, kalau seandainya jamu langsung terbukti khasiatnya, biasanya kandungannya pasti ada zat kimianya. Nah, makanya Balai POM itu banyak mengadu produksi jamu karena kandungannya ada zat kimianya. Ya, jadi gampang sebenarnya dok ya untuk membedakan mana jamu yang asli jamu, mana yang jamu dicampur kimia. Iya. Jadi caranya adalah kalau langsung kerasa khasiatnya itu bisa dipastikan campur kimia. Iya. Kalau prosesnya agak lama, nah itu jamu asli gitu ya. Iya. Oh gitu. Ini pencerahan nih buat saya dok, yang awam lah tentang dunia kedokteran, dunia kesehatan. Juga buat anda semua nih yang menyaksikan video ini. Ini saya kira hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Saya kira cukup dulu dok. Terima kasih atas pencerahannya, ini luar biasa. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini, pertama anda minum jamu nggak pakai kuning telur, tapi pakai putih telur. Yang kedua, untuk membedakan jamu mana yang dicampur kimia atau dengan jamu yang tidak dicampur kimia, simpel saja. Kalau anda minum jamu punya keluhan langsung hilang, nah itu bisa dipastikan bahwa itu jamu dicampur dengan zat kimia. Gitu dok ya? Iya. Oke. Obat dicampur dengan obat kimia. Oke. Terima kasih atas atensi anda. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, subscribe, share, dan like. Terima kasih.